Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya di channel saya Punya 18 ya. Kali ini saya akan bahas tentang beberapa jenis najis yang termasuk kategori ma'fu atau dimaafkan dalam mazhab Syafi'i ya. Ini ada sekitar 51 ya, 51 jenis secara umum. Cuman kalau lebih banyak itu sekitar 60 sampai 70 ya. Dan ini yang secara umum, yang lebih ringkas dan lebih jelas, lebih banyak itu ada sekitar 51 ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu jenis najis yang dimaafkan, yang dikategorikan yang dimaafkan ya. Kita maafkan pertama darah yang sedikit, baik darah manusia atau hewan lainnya selain darah babi dan anjing. Kemudian yang kedua, darah dan nanah luka, dengan syarat darah dan nanah itu memang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena perbuatannya, dan tidak melewati tempat luka tersebut. Yang ketiga, darah bisul atau cacar. Yang keempat, sedikit darah kutu dan nyamuk. Tidak dengan kulitnya, maka tidak boleh membawanya. Yang kelima, tempat bekas bekam ya. Kemudian 6, percikan kencing yang tampak oleh mata normal yang mengenai pakaian atau badan. 7, kotoran lalat, tawon, lebah, semut, kupu-kupu, belalang, dan kencing kelelawar. 8, telur kutu dan kepompong atau sarang ulat sutra. 9, kencing kotoran hewan yang mengenai biji-bijian pasca menggigitnya. 10, kotoran dan kencing hewan ternak yang mengenai susu ketika memerahnya, dengan syarat tidak banyak sehingga menjadikan susu berubah, dan dimaafkan kelenjar susu yang bernajis dan dari hewan yang diperah susunya jika jatuh ke susu ketika diperah. 11, kotoran ikan kecuali jika air berubah. 12, kotoran burung di tempat-tempat yang mana burung mondar-mandir di sana, seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan masjid jami lainnya, karena umum bahwa sulit menghindarinya. 13, darah yang mengenai pakaian tukang potong hewan dengan syarat tidak banyak. 14, darah yang ada pada daging. 15, bangkai dari hewan yang tidak berdarah apabila jatuh ke dalam benda cair seperti lalat, nyamuk, semut, kalajengking, dan cicak, dengan dua syarat. Pertama, dia jatuh sendiri. Kedua, tidak menyebabkan benda cair itu berubah. Yang ke-16, bangkai dari hewan yang tempat muncul asalnya adalah di air lalu mati di air, maka air tidak ternajisi. 17, bulu najis yang sedikit menurut uruf atau kebiasaan selain anjing dan babi. 18, sedikit uap asap najis, debu, pupuk dari kotoran hewan dan sejenisnya yang diterbangkan oleh angin. 19, hewan yang mana lubang tempat kotorannya bernajis seandainya masuk ke dalam cairan karena sulit menghindarinya. 20, mulut hewan yang suci seperti kucing yang apabila mulutnya bernajis kemudian dia menghilang, dan pasca masa menghilangnya ada kemungkinan dia telah mendatangi air yang banyak, kemudian dia menjilati sesuatu yang suci, maka jilatannya itu tidak ternajis
sesuatu yang suci tersebut. 21. Serupa dengan kasus kucing di atas, yaitu orang gila. Apabila dia memakan najis lalu menghilang dan pasca masa menghilangnya ada kemungkinan dia telah mendatangi air yang banyak. 22. Najis yang ada di tangan seseorang dengan catatan dia menghilang lalu kembali dan pasca menghilangnya ada kemungkinan dia basuh dengan air yang banyak. 23. Susu dari kambing yang memakan najis, tetapi hukumnya makruh seandainya bentuk susunya berubah, dan telur dari ayam yang memakan najis, begitu juga madu dari lebah yang mana suplai makanannya ada sesuatu yang najis. 24. Mulut bayi yang terkena najis dengan sebab muntah, apabila dia menghisap puting susu ibunya maka maafu atau dimaafkan. 25. Air liur orang yang tidur yang bersumber dari dalam perut, khusus bagi orang yang sering mengalaminya, karena pada dasarnya air liur yang berasal dari perut ibunya, dari perut hukumnya najis. Yang 26. Bekas tempat istijmar atau istinja menggunakan benda padat selain air seperti batu dan lain-lain, yaitu kepala zakar dan lingkaran lubang pantat, dimaafkan bagi orang itu sendiri, bukan untuk orang lain. 27. Saluran atau talang air yang diduga najis. Yang 28. Sedikit lumpur jalanan yang najis karena sulit dihindari. 29. Anak kambing yang menyusu pada anjing atau babi. 30. Kotoran yang ada di dalam perut hewan yang halal dimakan. 31. Cairan yang dimasuki oleh bangkai manusia, maka cairan itu tidak najis sebagai bentuk Allah memuliakan Bani Adam. 32. Semangka yang disirami dengan air seni dan najis. 33. Keju yang dibuat dengan abu masum yang terkena najis karena sulit berhati-hati darinya dan masuk ke dalam kaidah satu yang umum bala. 34. Buah zaitun yang dicelupkan atau direndam pada air najis, maka cukup mencuci bagian luarnya saja. 35. Telur yang dimasak dengan menggunakan cairan najis. 36. Menambal tulang yang patah dengan benda najis ketika tidak ada penambal yang suci karena darurat. 37. Tatuk di tubuh jika dilakukan ketika dia masih kecil atau dia dipaksa atau tidak tahu tentang larangannya, maka dia tidak harus menghapusnya, kecuali dia bertato atas kehendak sendiri dan dia tidak takut akan bahaya seandainya dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Namun jika dia takut akan memberi mudarat, maka tidak ada kewajiban menghilangkannya. 38. Misau yang disiram dengan najis setelah dihangatkan dengan api, maka untuk mensucikannya cukup dicuci. 39. Mengobati luka dengan obat atau benang najis karena darurat. 40. Daging yang direbus dengan air najis, maka untuk mensucikannya cukup dengan dibasuh. 41. Bekas dari najis atau warnanya jika tetap ada di pakaian setelah dicuci. 42. Telinga jika dipotong ketika sholat dan tidak terpisah, kemudian dialengkat kembali disebabkan darah yang panas, maka sholatnya sah dan juga sah jika dia menjadi imam. 43. Seseorang yang sedang sholat lalu ditempa sesuatu sehingga berdarah dan darahnya jatuh ke tanah, maka ia dapat menyelesaikan sholatnya. 44. Seorang yang dicuri hartanya ketika sholat atau pencuri menjamret dua sandalnya sehingga dia mengikuti pencuri lalu dia menginjak najis tanpa disengaja. 44. Seorang yang dicuri 45 ya. 45. Darah yang ada pada senjata prajurit sekalipun banyak dan ia perlu memegangnya ketika sholat karena khawatir mati. 46.
daun yang dibuat dan direntangkan dalam keadaan basah di dinding yang terbuat dari abu najis. 47. Porselen yang dibuat dari tanah liat dan dalam proses pembuatannya menambahkan kotoran hewan. 48. Menjual batu bata yang mana adonannya terbuat dari kotoran hewan. 49. Membangun masjid dengan batu bata yang adonannya terbuat dari kotoran hewan dan ubinnya di halaman masjid juga dipasangkan dengan batu bata tersebut. Yang terakhir 50 ya. 60. Menggunakan bejana dan wadah yang mana adonannya terbuat dari kotoran hewan. Yang terakhir 51. Darah, istiadah, dan air kencing orang yang berpenyakit salasul baul atau sering buang air kecil, apabila keduanya telah ihtiyat serta melakukan kehati-hatian dengan melakukan apa yang wajib untuk dilakukan. Demikian pembahasan beberapa najis yang dimaafkan sekitar 51. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.